Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الكتاب والحكمة. اللهم اغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا وفسح ألسنتنا وحسن فروجنا وآتنا الحكمة والحكم رحمة للعالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اجعلنا من عبادك الذين آتيتهم مالا وعلما وهم يتقون فيه ربهم ويصلون فيه رحمهم ويعلمون لله فيه حقا. Allahumma amin. Para pemuda bintang, Bapak, Ibu, dan semua yang mengikuti kajian ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, saya bersyukur dan memuji Allah dengan kesyukuran dan pujian-pujian yang banyak sebanyak makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mudah-mudahan salawat dan salam senantiasa terlimpah tercurah kepada baginda uswah hasanah kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, saya berharap, saya memohon nyuwun kepada Allah, mudah-mudahan majlis kita, forum kita ini, tema yang kita angkat dan bahkan kehadiran semua peserta dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berkenan membuka semua tutupan yang ada di dalam jiwa, ya, hati dan pikiran kita. Allah menghilangkan kegelapan dari sana dan menyinari hati pikiran kita dengan cahayanya yang tidak akan pernah padam. Dengan hikmah-hikmahnya Allah mengokohkan keimanan dan ketakwaan dalam jiwa kita dengan rahmatnya insya-Allah. Teman-teman pemuda bintang, Bapak, Ibu, dan peserta kajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kita juga masih pada pembahasan salat berjamaah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Pada bagian yang ke-9 insya-Allah, dan tema khusus yang kita kaji pada malam hari ini dari kitab yang ditulis oleh Ustadz Sa'id bin Wahab Al-Qahtani, ya, rahimahullah. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan ilmu-ilmu beliau bermanfaat bagi semuanya insya-Allah, dan Allah merahmati beliau, memberkati beliau insya-Allah, juga keluarga dan keturunan beliau. Oke, tema yang kita kaji kepada kesempatan ini adalah tentang terhitung mendapat salat berjamaah. Seseorang itu terhitung, dianggap, diterima mendapat salat berjamaah dengan
syarat dia mendapatkan 1 rakaat dari sholat tersebut. Kalau sholat subuh 2 rakaat, minimal dia dapat 1 rakaat. Kalau duhur 4 rakaat, minimal dia mendapatkan 1 rakaat. Dan begitu seterusnya. Maka dia dianggap mendapatkan pahala sholat berjamaah dan tidak terhitung mendapatkan 1 rakaat jika tidak mendapatkan rukuknya. Kita bisa meringkas bahwa terhitung mendapatkan sholat berjamaah jika seseorang itu masih ketemu dan mendapatkan rukuk di rakaat terakhir bersama imam, maka dia masih terhitung mendapatkan pahala sholat berjamaah. Saya ulang, terhitung mendapatkan sholat berjamaah dengan mendapatkan 1 rakaat. Dan tidak terhitung mendapatkan 1 rakaat jika tidak mendapatkan rukuk, rukuknya di rakaat yang terakhir itu. Insya Allah kita akan bahas ini dan kita akan lihat penjelasan-penjelasan Rasulullah Muhammad SAW yang berikut insya Allah, serta penjelasan para ulama. Iya, Nabi SAW bersabda, "Man adraka raka'atan minas salati faqad adrakas salah." Barang siapa bisa mendapatkan 1 rakaat dari salat jamaah yang sedang ditegakkan, dipimpin oleh imam, barang siapa mendapatkan 1 rakaat darinya, tentunya rakaat yang terakhir, faqad adrakas salah, maka dia dihitung, dianggap mendapatkan keseluruhan salat berjamaah. Subhanallah ya. Meskipun ini bukan untuk pembenaran bahwa kemudian orang seenaknya bisa masbuk. Tetapi tentunya nanti diharapkan berjamaah yang sempurna adalah diantaranya kita mendapatkan takbir pertama imam. Bahkan ada fasilitas yang istimewa bahwa barang siapa yang salat berjamaah selama 40 hari berturut-turut dan selalu mendapatkan takbir pertama imam, maka dia mendapatkan 2 jaminan dari Nabi kita Muhammad SAW. Dinyatakan bebas dari sifat munafik dan dinyatakan bebas dari azab api neraka. Jadi pembicaraan kita adalah bagaimana seseorang itu dianggap mendapatkan salat berjamaah. Dan di sini Rasulullah pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim muttafaqun alaihi dengan redaksi yang sama, barang siapa mendapatkan 1 rakaat dari salat, maka dia dianggap mendapatkan keseluruhan salat berjamaah itu. Ya, kita lihat pada slide berikut. Rasulullah SAW bersabda, "Man adrakar ruku'a faqad adrakar raka'ah." Barang siapa bisa mendapatkan rukuk, berarti dia mendapatkan 1 rakaat, di mana rukuk itu berada. Man adrakar ruku'a faqad adrakar raka'ah. Barang siapa mendapatkan rukuk bersama imam, maka dia mendapatkan rakaat tersebut. Mendapatkan rakaat tersebut. Katakanlah ada seseorang yang masbuk dan dia menemukan imam masih pada rakaat pertama. Hanya saja dia sudah pada posisi rukuk. Ketika kemudian kita bisa masuk takbiratul ihram dan kemudian menyusul imam yang masih rukuk, nanti kita akan dapat keterangan kedua tangan kita bisa memegang kedua lutut kita sebelum imam berdiri, maka kita dianggap mendapatkan rukuk. Dan jika rukuk itu kita dapatkan, berarti kita mendapatkan 1 rakaat. Mendapatkan 1 rakaat. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dinyatakan sahih oleh Syekh Albani
dalam Irwaul Ghalil ya nomor 496. Ya. Di sini lebih tegas dari baginda Rasulullah Muhammad SAW, bukan sekedar bahwa mendapatkan satu rakaat berarti mendapatkan sholat jamaah, tetapi lebih spesifik justru mendapatkan imam pada posisi rukuk dan kita masih bisa menyusul melakukan rukuk, maka kita dianggap mendapatkan rakaat tersebut. Jadi, meskipun bahwa tidak sempat membaca Al-Fatihah, tidak sempat membaca surat di situ. Kita lanjut pada slide yang berikutnya. Penjelasan tambahan ya kita dapatkan dari Abu Bakrah Nafi bin Al-Haris. Ini satu kasus yang dialami oleh sahabat ini. Apa kasusnya? Ya. Hadis ini nanti diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Annahu intaha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa raki'un. Seorang sahabat namanya Abu Bakrah. Ya, Abu Bakrah Nafi bin Al-Haris ini dia dari rumah atau dari posisinya datang ke masjid untuk bergabung dengan salat jamaah dan menemukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat sedang pada posisi ruko, ya. Nabi dalam kondisi raki'un. Apa yang dikerjakan begitu Abu Bakrah ini masuk masjid dan menemukan jamaah sedang ruko? Dia baru masuk pintu, belum sampai ke shaf. Dia pun segera takbir dan melakukan ruko. Setelah dia takbir dan kemudian ruko, baru dia berjalan memasuki shaf, mendatangi shaf. Ya, saya kira ada gambaran ya, masuk ke dalam pintu masjid, ya, tentunya paling belakang rata-rata, dan kemudian nanti imam dan yang lain ada di shaf-shaf depan. Maka kemudian dia takbir karena tidak ingin ketinggalan ruku, ya. Dia ingin mendapatkan rukuknya dan berarti mendapatkan rakaat tersebut. Maka dia bertakbir ya setelah memasuki pintu dan kemudian rukuk dan kemudian sambil berjalan menuju shaf. Ya, dikatakan faraka'a qabla an yasila ila shaf. Dia sudah melakukan rukuk sebelum dia sampai ke shafnya. Ya, fadzakara dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pun melaporkan kepada Nabi ya, entah karena ada yang mengomentari atau seperti apa, akhirnya dia laporan kepada Nabi dia telah melakukan itu. Nah, begitu Rasulullah mendapatkan laporan dari pelakunya langsung, faqala zadakallahu hirsan wala ta'ud. Semoga Allah menambah semangat kepadamu untuk bisa datang ke salat jamaah lebih awal. Ya, semoga Allah menambahkan semangat. Nabi bukan pada posisi untuk menghakimi, ya, menyalahkan atau apa, tetapi mentarbiyah, mendidik yang bersangkutan dengan memberikan doa, zadakallahu hirsan, semoga Allah menambahkan semangat kepadamu dalam menghadiri salat berjamaah dan jangan sampai masbuk. Wala ta'ud, dan jangan engkau ulangi perbuatan tersebut. Nabi tidak membatalkan salatnya dan tidak menyuruh ya yang bersangkutan untuk mengulangi salat atau menambah rakaatnya. Hanya berpesan jangan diulang lagi. Ya, jangan diulang lagi ya. Sekali lagi, ini bukan sekedar mendapatkan rukuk. Bahkan beliau rukuk sebelum sampai di shaf dan baru kemudian berjalan untuk bergabung dengan shaf yang ada di depan. Dan Rasulullah tidak menyuruh yang bersangkutan untuk mengulang atau menambah rakaatnya. Hanya berpesan untuk tidak diulang. Dan didoakan supaya ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semangatnya untuk menghadiri salat berjamaah dengan segala ya, keutamaan dan kebaikan yang ada di sana. Ya, luar biasa, Nabi adalah bapak pendidikan yang luar biasa kepada orang-orang muda ya dan kepada para jamaah yang memang butuh bimbingan, butuh kasih sayang ya dan butuh motivasi. Ya, kita lanjut penjelasan yang kita dapatkan
masih terkait dengan kisahnya Abu Bakrah ya. Ini dalam riwayat lain ada tambahan faraka'adu nasaf thumma masya ila safi. Ya, ada penjelasan lebih rinci, lebih tegas bahwa beliau melakukan ruku itu sebelum sampai ke saf. Setelah ya pada posisi ruku itu thumma masya, baru dia berjalan menuju kepada saf. Ya, ini lebih tegas terkait dengan kasus yang dibeberkan oleh pelakunya sendiri kepada Rasulullah SAW, dan kemudian tadi itu oleh Nabi disebutkan zadakallahu hirsan, lebih dulu didoakan oleh Nabi sebelum dipesankan supaya tidak mengulang pengalaman yang sama ya. Saya membayangkan jawabannya akan siap begitu ya. Dan semoga kita juga mendapatkan keberkahan doanya Nabi ketika memang kita juga bersemangat untuk menghadiri salat berjamaah insyaallah. Lanjut kepada slide yang berikutnya, Rasulullah SAW bersabda, "Idza ji'tum ila salati wa nahnu sujudun fasjudu." Apabila kalian mendatangi salat berjamaah, wa nahnu, dan kami imam bersama makmum yang lain sujudun, pada posisi sedang sujud, fasjudu, kalian takbiratul ihram dan langsung menyusul sujud. Wala ta'udduha syai'a, cuman itu jangan dihitung satu rakaat. Jadi ketika kita mendapatkan imam sedang sujud ya bersama makmum yang lain, kita tidak menunggu sampai nanti imamnya berdiri, tetapi segera takbir dan langsung menyusul ke sujud. Hanya beliau menyampaikan wala ta'udduha syai'an. Jangan ya dianggap, jangan dihitung sudah mendapatkan satu rakaat. Wa man adraka raka'ata faqad adraka shalah, dan barang siapa mendapatkan satu rakaat dari salat jamaah itu sejatinya dia sudah mendapatkan salat jamaah penuh. Dia mendapatkan salat jamaah penuh. Bahkan nanti ada yang lebih ekstrim, tidak mendapatkan rakaat apa-apa ya, datang dan imam sudah selesai, makmum sudah selesai, tetapi subhanallah tetap diakui mendapatkan salat jamaah utuh. Ini sebuah karunia Allah yang luar biasa. Kita akan lihat kasusnya nanti di belakang insyaallah. Ya, jadi Rasulullah SAW menjelaskan tentang praktek salat berjamaah ketika seseorang ya masbuk datang dan imam serta makmum yang lain pada posisi sujud, tidak menunggu sampai mereka berdiri tapi langsung takbir dan menyusul mereka untuk sujud, tetapi jangan dihitung satu rakaat. Dan kemudian ditegaskan lagi yang mendapatkan satu rakaat dia sudah mendapatkan pahala salat berjamaah secara utuh. Ya. Berikutnya ya, pada slide yang berikutnya Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Ibnu Khuzaimah rahimahullah dalam kitab sahih beliau dengan lafaz seperti ini. Man adraka raka'atan minas salah faqad adrakaha qabla an yuqimal imamu sulbahu. Man adraka raka'atan, barang siapa berhasil mendapatkan satu rakaat minas salati, dari salat ya, tadi di antara keterangan di depan termasuk ketika dia mendapatkan imam dan makmum sedang rukuk dan kemudian kita bisa menyusul rukuk, maka dikategorikan mendapatkan satu rakaat. Dikatakan faqad adrakaha, dia telah mendapatkan salat jamaah itu secara penuh. Qabla an yuqimal imamu sulbahu, itu sebelum imam meluruskan tulang punggungnya tegak berdiri. Ya, dia masih pada posisi rukuk dan kita bisa menyusul ya imam dan makmum yang lain pada posisi rukuk. Ini tegas ya, jelas sekali dikategorikan mendapatkan rakaat tersebut yang berarti mendapatkan keseluruhan salat berjamaah. Ini langsung sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan pendapat seseorang.
Berikutnya, ini terkait penjelasan yang disampaikan oleh para ulama terkait dengan tata cara ya salat berjamaah ini. Ya. Madhab jumhur atau mayoritas ulama ahli sunnah. Wa madhabu jumhuril a'immah minas salafi wal khalaf. Pendapat mayoritas imam ya ulama baik dari kalangan ulama salaf maupun ulama khalaf ya. Ulama salaf ya ulama yang dulu ya. Terlebih ya pada posisi generasi sahabat, generasi tabi'in dan generasi tabi'ut tabi'in. 3 generasi pertama ini sering disebut dengan generasi as-salafus salih. Ya, generasi pertama Islam yang paling baik. Wal khalaf adalah para ulama yang hadir setelah mereka. Ya. Apa pendapat ya dan madhab mayoritas ulama salaf dan khalaf? Anna man adrakal imam ya man adrakal imam raki'a, barang siapa yang mendapatkan imam pada posisi rukuk, fakabbara wa raka'a wa amkana yadayhi min rukbatayhi qabla an yarfa'al imamu ra'sahu faqad adrakar raka'ah. Barang siapa mendapatkan imam sedang pada posisi rukuk, kemudian dia bisa menyusul takbiratul ihram, dan kemudian bisa menyusul rukuk, imam yang sedang rukuk, wa amkana yadaihi, dan sempat meletakkan kedua tangannya, min rukbataihi, ya ditempatkan secara sempurna, ya tamkin, ya ditamkin, dikokohkan kedua tangannya di kedua lututnya, qabla an yarfa'al imam ra'sahu, itu terjadi sebelum imam mengangkat kepalanya. Maka faqad adrakar raka'ah, dia dianggap mendapatkan satu rakaat secara penuh. Tadi ya, bahkan tanpa Fatihah dan tanpa surat yang dia baca. Ya, datang dan imam pada posisi ya, rukuk, maka kemudian takbiratul ihram dan menyusul imam ya rukuk dengan tadi penjelasan mampu meletakkan kedua tangannya di kedua lututnya dengan sempurna sebelum imam mengangkat kepalanya dari rukuk. Waman lam yudrik dzalika, penjelasan lanjutnya, dan barang siapa tidak mendapatkan sifat seperti itu, faqad fatathur raka'atu fala yu'taddu biha, maka dia dan barang siapa tidak mendapatkan ya sifat tadi bahwa imam sedang ruku, kemudian dia bisa takbiratul ihram dan menyusul imam imam pada posisi ruku dan mampu meletakkan kedua tangannya dengan kokoh di kedua lututnya sebelum imam mengangkat kepala, tadi dia dihitung mendapatkan rakaat yang sempurna. Nah, jika andaikan ini bahwa ketika dia datang imam pada posisi rukuk, tetapi sebelum dia takbiratul ihram dan menyusul rukuk, imam sudah pada posisi mengangkat kepalanya ya berdiri dari rukuk, maka rakaat itu dianggap sudah lewat dan kita tidak mendapatkannya dan tidak boleh dihitung sudah mendapatkan satu rakaat. Wa hadza madhhabul Imam Malik ya, wal Imam Asy-Syafi'i wa Abi Hanifah wa Ahmad wa ruya dzalika an Ali wa Ibnu Mas'ud wa Zaid wa Ibnu Umar radhiyallahu anhum. Inilah yang digambarkan atau disebut dengan ya salaf, para ulama ya salaf dan khalaf, bahwa mereka imam dari disebutkan di sini mulai Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, kemudian Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Ahmad, ditambah lagi riwayat dari Imam Ali ya dari kalangan sahabat, wa Ibnu Mas'ud dari kalangan sahabat, wa Zaid dari kalangan sahabat, wa Ibnu Umar dan juga Ibnu Umar dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum. Mereka memiliki pendapat yang sama
ya memiliki madhab yang sama terkait ini. Jadi siapapun makmum masbuk mendapatkan imam pada posisi ruko dan dia bisa masuk takbiratul ihram dan menyusul ruko sebelum imam mengangkat kepalanya, dia dihitung mendapatkan rakaat tersebut. Tetapi jika kemudian kurang dari itu, dia tidak seperti itu. Ketika dia mendapatkan, ya dia datang, imam sudah pada posisi mengangkat kepalanya sebelum dia takbir dan sebelum dia ruko, maka dia dianggap tidak mendapatkan rakaat tersebut. Kayak tadi disebutkan, ketika menemukan Nabi sedang sujud, kita disuruh menyusul untuk sujud, tetapi tidak dihitung satu rakaat. Ini pendapat mayoritas ulama ahli sunnah wal jamaah. Tadi nama-namanya sudah kita sebutkan di situ. Ya, lanjut. Ini satu keistimewaan. Penjelasan tambahan, ya, satu keistimewaan untuk mereka yang tertinggal karena uzur. Ya, tertinggal melaksanakan sholat berjamaah karena faktor uzur. Ada alasan yang dibenarkan secara syar'i. Nabi SAW bersabda, "Man tawadda'a," barang siapa yang berwudu, ya, di rumah, fa ahsana wudu'ahu, dan dia membaguskan wudunya di rumah. Summa raha, kemudian dia keluar rumah, berangkat ya dari rumahnya menuju masjid. Fawajadan nasa qad sallu. Sampai di masjid ternyata orang-orang sudah selesai salat. Dan yang bersangkutan rutin dan selalu menjaga salat jamaah. Tetapi kali itu ada faktor tertentu sampai dia melakukan keterlambatan. Nah, ketika keterlambatan bukan akhlaknya, bukan kebiasaannya, justru kebiasaan dia adalah mendatangi salat jamaah secara sempurna, satu ketika karena faktor uzur, dia mendapatkan orang semuanya sudah selesai mengerjakan salat. Jadi nggak dapat satu rakaat pun nggak mendapatkan, bahkan sujud terakhir, tahiyat akhirnya juga sudah tidak mendapatkan. Qad sallu. Apa yang Allah lakukan, berikan kepada mereka ini? A'tahullahu jalla wa azza. Allah memberikan kepada dia, ya Allah yang maha agung, Allah yang maha mulia, memberikan kepadanya misla ajri man sallaha wa hadaraha. Persis seperti pahalanya orang yang ikut salat jamaah dan menghadirinya. La yanqusu dzalika min ajrihim syai'an, tanpa mengurangi sedikit pun pahala mereka yang benar-benar hadir dan mengikuti salat berjamaah. Sekali lagi, ini keistimewaan orang yang sudah kebentuk akhlaknya dan kebiasaannya, tetapi pada satu ketika dia udzur, maka tetap mendapatkannya. Ya. Berikutnya masih terkait dengan perlakuan istimewa ini untuk mereka yang tertinggal karena udzur. Ya. Nabi SAW bersabda lagi, "Idza marida al-'abdu aw safar." Ketika ada seorang hamba sakit atau bepergian, bukan hanya ketinggalan jamaah, bahkan tidak bisa hadir ke salat jamaah. Satu, ya, karena dia sakit atau karena bepergian. Padahal dia termasuk yang mempertahankan dan menegakkan salat jamaah di lingkungannya, ya, di masjid lingkungannya. Nah, jika satu ketika dia sakit tidak bisa hadir ke masjid atau bepergian tidak bisa hadir ya di masjidnya, kutibalahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahiha. Maka Allah telah tetap menetapkan pahala bagi dia persis seperti apa yang dia kerjakan ketika mukim dan pada posisi sehat. Betapa besar karunia Allah Subhanahu wa taala. Inilah akhlak, ya. Ketika orang menjadikan menghadiri salat jamaah itu sebagai akhlaknya, dan satu ketika karena kondisi khusus, karena sakit atau bepergian dan tidak bisa menghadiri, dia tetap mendapatkan pahalanya secara sempurna tanpa mengurangi pahala mereka yang hadir. Dari hadis ini
Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, beliau mengatakan, wa huwa fi haqqi man kana ya'malu ta'atan famuni'a minha wa kanat niyyatuhu laulal mani' an yaduma 'alaiha. Ini adalah kasus, ya, haknya bagi mereka yang membiasakan, ya, mengerjakan ketaatan, salat dan yang lain-lain, ya, amal apapun yang kebaikan yang biasa dia lakukan. Tetapi karena ada penghalang tertentu sehingga dia tidak bisa mengerjakan amalan soleh yang biasanya dia lakukan, padahal niat dia jika tidak ada penghalang akan tetap mempertahankan amalan tersebut. Maka dia mendapatkan pahala yang sama persis dan tidak terkurangi sedikit pun. Ya, para pemuda bintang yang dirahmati oleh Allah, Bapak Ibu, inilah keagungan Allah dan rahmat Allah yang sangat-sangat luar biasa. Selanjutnya diperluas, ya, pembahasannya bukan sekedar persoalan salat. Bukan sekedar persoalan salat. Tetapi ini diantaranya tentang niat, ya, tentang niat, keinginan untuk senantiasa terdepan dan menjadi bagian penegakan ibadah-ibadah dan ketaatan. Dalam perang Tabuk, Nabi SAW bersabda, Inna bil madinati larijalan ma sirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul maradu. Kata beliau, sesungguhnya di Madinah sekarang ini ada beberapa orang yang tidak ikut melakukan perjalanan perang. Juga tidak menyeberangi satu lembah. Namun mereka, hati mereka bersama kita. Ya. Keinginan mereka ikut bersama Nabi kita Muhammad SAW. Tetapi karena tertahan oleh sakit, dia pun tidak bisa berangkat. Hati pikiran mereka bersama Rasulullah dan para sahabat yang berperang. Padahal mereka tidak ikut berperang karena mendapatkan uzur sakit. Nah, mereka ini mendapatkan pahala sama persis dengan seandainya dia bergabung bersama Rasulullah SAW dalam perjuangan itu. Sekali lagi, inilah yang sering digambarkan oleh Rasulullah SAW, bahwa beliau diutus itu untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Bagaimana amal-amal ketaatan itu dijadikan sebagai akhlak, sebagai sesuatu yang memang secara otomatis akan senantiasa ditegakkan, diperjuangkan. Hanya ketika nanti ada halangan, Allahu Akbar, Allah tetap, ya, memberikan kepadanya pahala seakan dia tetap melakukannya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Masih, ya, penegasan lagi dari Rasulullah SAW terkait dengan orang yang udzur, ya, sementara dia punya kebiasaan yang baik, kebiasaan yang positif, kemudian terhalang tidak ikut melakukan amalan kebaikan tersebut. Dalam satu peperangan Nabi bersabda, Inna aqwaman bil madinati khalfana ma salakna sya'ban wala wadiyan illa wa hum ma'ana fihi habasahumul 'udhr. Di Madinah ada sejumlah orang, sejumlah laki-laki, khalfana, dia ada di belakang kita, tidak ikut berperang. Tetapi tidaklah kita menempuh, ya, melewati lereng, ya, melewati lembah, kecuali sejatinya mereka bersama kita dalam konteks pahala. Hanya saja habasahumul 'udhr, mereka ditahan oleh udzur, ya, udzur syar'i. Ya, tentunya tidak ada yang mengharapkan, ya, mendapatkan udzur itu, ya. Dia lebih senang menikmati dan menjalankan rangkaian peribadatan. Ya. Teman-teman sekalian, inilah pembahasan kita terkait dengan bagaimana kapan seseorang itu dinilai, dianggap, dihitung telah mendapatkan, ya, salat berjamaah,
yaitu ketika dia bisa mendapatkan 1 rakaat darinya, ya, dan 1 rakaat dihitung dengan dia mendapatkan rukuknya secara sempurna. Dan insya Allah kita akan sambung pada bagian yang ke-10, ya, pada pertemuan yang akan datang, terkait dengan disyariatkannya salat jamaah kedua bagi yang tidak dapat gelombang yang pertama. Ya, ada nanti ketika orang tidak mendapatkan jamaah, ya, pada gelombang yang pertama, disyariatkan untuk mengerjakan salat jamaah yang kedua. Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Sekali lagi di ujung pembahasan kita, saya memohon, saya nyuwun kepada Allah, semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima pemahaman ini, dan Allah berkenan memberikan pemahaman yang sempurna terkait dengan poin ini, dan kemudian memudahkan kita untuk mengamalkannya. Dan lebih penting lagi, Allah memudahkan kita menyebarkan pemahaman dan kesadaran ini kepada masyarakat seluas-luasnya, ya, dengan kita sampaikan penjelasan-penjelasan dari Rasulullah Muhammad SAW, dan itu akan menjadi ilmun yuntafa'u bihi. Meskipun kita penyampainya sudah meninggal dunia, tetapi hadis-hadis tentang ini terus akan berpindah dari satu generasi ke generasi yang lain, dan seakan-akan kita hadir dan menyampaikan langsung. Kita mendapatkan pahalanya yang tidak akan pernah putus insya Allah. Sekali lagi, semoga ini akan menyempurnakan pemahaman kita tentang salat khusyuk, dan ini menjadi modal kita punya kontribusi menegakkan salat berjamaah, ya, di tengah-tengah masyarakat dengan sebaik-baiknya dan sesempurna-sempurnanya, dengan rahmat Allah, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, istaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.